Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan membacakan nats bagi kita dalam seminggu belajar tentang menanggapi Tuhan. Lukas 1 ayat 68 sampai 75. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita hari ini masih tentang menanggapi Tuhan. Jika hari pertama kita telah belajar tentang mempersembahkan tubuh sebagai tanggapan kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, lalu pada hari kedua kemarin kita telah belajar tentang mempersembahkan tubuh itu apa, yaitu melakukan kebenaran dalam seluruh aspek hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang ibadah sebagai tanggapan kita kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang telah diberikannya kepada kita. Saudara-saudara, ibadah dalam perjanjian lama dalam bahasa asalnya, bahasa Ibrani adalah atau dipakai istilah abad yang sama dengan abdi atau mengabdi atau bakti atau berbakti. Dalam perjanjian baru sendiri, dalam bahasa asalnya, bahasa Yunani, istilah yang dipakai untuk ibadah adalah latreia atau liturgia atau liturgi. Nah, dalam pengertian yang umum, saudara-saudara, istilah ini yaitu abad atau latreia atau liturgia ini merujuk kepada bekerja atau tindakan bekerja sebagai budak atau hamba kepada tuannya. Dan secara sederhana adalah pengabdian atau bakti atau kebaktian seorang hamba kepada tuannya. Itu artinya secara umum. Tetapi dalam arti yang khusus, termasuk dalam perenungan kita hari ini, ibadah ini merujuk kepada peribadahan yang dilakukan suatu umat kepada yang disembahnya. Tentu dalam hal ini adalah peribadahan yang kita lakukan sebagai umat kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan yang telah menebus kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanggapan kita kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang diberikannya kepada kita adalah dengan beribadah. Sejak semula Allah menciptakan manusia adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Itu sangat jelas kita lihat ketika Tuhan menciptakan manusia pada mulanya. Bahwa manusia itu diciptakan untuk rencana Tuhan. Sehingga ketika dia diciptakan, maka manusia itu berbakti atau mengabdi kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, pengabdian manusia itu kepada Tuhan itu tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan manusia. Karena apa? Karena dosa manusia telah membuatnya tidak layak lagi sebagai abdi Tuhan. Karena dosa manusia, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah pemberontakan manusia kepada perintah Tuhan yang harusnya dilakukannya. Dan hal itu telah membuat manusia itu tidak lagi berkenan sebagai abdi kepada Tuhan. Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya sebagai abdinya. Itu sebabnya saudara-saudara, penebusan
yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus atas kita, penyelamatan yang dilakukan Allah atas kita di dalam Kristus Yesus yang diberikan sebagai anugerah, itu adalah peristiwa dibawanya kita kembali kepada penghambaan yang dikenan oleh Allah. Kita kembali dibawa menjadi hambanya, menjadi abdinya yang berkenan kepadanya, karena dia telah menguduskan kita dari dosa. Penyelamatan adalah momentum di mana kita dibawa kembali kepada abdi atau pengabdian yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya respon atau tanggapan orang yang sudah diselamatkan dari dosa adalah beribadah kepada Tuhan. Dalam nas kita tadi, dalam Lukas 1 ayat 68 sampai 75, saya bacakan kembali. Di sana dikatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita." Untuk apa Tuhan melepaskan kita dari dosa? Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal kepada kehidupan yang kekal? Adalah supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dosa membuat kita tidak berkenan. Dosa membuat kita takut ketika berhadapan dengan Allah. Dosa telah diangkat oleh Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya apa? Kita dapat beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau orang percaya tidak giat dalam ibadah kepada Tuhan, sesungguhnya dia telah kehilangan berkat dari keselamatan yang diperolehnya. Dia kehilangan itu. Dia tidak menikmati itu. Dalam arti demikian, saudara, orang yang telah diselamatkan mengalami kerugian besar ketika dia tidak beribadah kepada Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan menyelamatkannya, supaya dia bisa beribadah kepada Tuhan. Memang beribadah dalam arti yang umum, bahwa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu adalah ibadah. Tetapi beribadah dalam arti peribadahan itu juga adalah berkat yang harusnya kita nikmati. Menikmati ketidaktakutan menghadapi Tuhan, ketidaktakutan menghadap hadirat Tuhan. Itu suatu berkat yang istimewa seharusnya bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, nats kita tadi dalam Lukas 1, 68 sampai 75 itu adalah bagian dari nyanyian pujian Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes Pembaptis telah lahir. Nyanyian Zakaria ini menyatakan tentang akan datangnya seorang pembebas, yaitu Mesias, yaitu Kristus yang akan menyelamatkan umatnya, melepaskan umatnya dari musuhnya, yaitu dosa, sehingga umatnya itu dapat beribadah kepada Allah tanpa takut. Saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan penebusan Allah dalam Kristus Yesus adalah supaya kita menikmati kembali peribadahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya sejak semula penyelamatan atau pembebasan atau pelepasan umat Tuhan Israel dari perbudakan Mesir yang dilakukan Allah melalui memanggil Musa untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, sesungguhnya ini dilakukan Allah supaya umatnya dapat beribadah kepadanya. Ketika Tuhan memanggil Musa, saudara-saudara,
untuk membawa umat Israel dari perbudakan Mesir, Musa bertanya kepada Tuhan, kalau umatmu bertanya kepada saya, kalau Firaun bertanya kepada saya, kenapa engkau harus membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir? Kalau itu dipertanyakan kepada saya, Tuhan jawab saya apa? Kira-kira begitu pertanyaan Musa. Maka jawab Tuhan adalah, Tuhan berkata bahwa alasan yang harus disampaikan Musa adalah supaya umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Supaya umat Allah beribadah kepada Allah. Dalam Keluaran 3 ayat 12 dikatakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Terhadap Firaun, Raja Mesir pun, Tuhan memerintahkan kepada Musa bahwa alasan Tuhan ingin membawa umatnya keluar dari perbudakan Mesir adalah supaya umatnya dapat beribadah kepadanya. Dalam Keluaran 7 ayat 16 firman Tuhan menyatakan, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ini adalah bagian dari ketika Firaun belum mau melepaskan umat Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan akhirnya mengadakan 10 tulah. Dan di setiap Tuhan ingin menyampaikan tulah kepada Firaun dalam perjumpaan Musa kepada Firaun, Tuhan mengingatkan supaya Musa selalu menyampaikan kepada Firaun bahwa Tuhan ingin membawa umatnya keluar dari Mesir supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Maka kalimat itu berulang-ulang dalam peristiwa Keluaran secara khusus ketika tulah pertama sampai 10 dinyatakan Tuhan. Saudara bisa membaca itu nanti dalam Keluaran. Jadi kalimat supaya umatku beribadah kepadaku, supaya umat beribadah kepada Tuhan, itu diulang-ulang, saudara-saudara. Artinya itu sangat esensial sekali ya. Itu sangat penting sekali dalam proses pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Yang menjadi keterangan atau penjelasan kepada kita saat ini yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Bahwa kita dibebaskan supaya kita menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita diselamatkan adalah supaya kita kembali menjadi abdi Allah, hamba Allah, dan itu berarti sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang adalah abdi Tuhan, hamba Tuhan, kita harus menanggapi anugerah keselamatan itu, segala karunia-karunia yang telah diberikan Tuhan, dengan giat beribadah kepada Tuhan. Giat dalam pertemuan-pertemuan ibadah di gereja, di dalam persekutuan-persekutuan, maupun dalam peribadahan di kediaman kita masing-masing, seperti yang bisa kita lakukan pada masa pandemi corona ini. Mari kita semakin giat melakukannya. Saudara, ada sedikit yang menyedihkan bagi kita, bahwa ada sekelompok orang percaya yang mengadakan survei terhadap bagaimana umat Tuhan melakukan peribadahan di kediaman masing-masing. Ternyata hasil survei yang bisa dipertanggungjawabkan itu, hasilnya adalah hanya 2 dari 3 keluarga tidak melakukan ibadah di kediaman masing-masing. Artinya hanya 1 dari 3 yang melakukan peribadahan. Saya kira ini adalah temuan yang menyedihkan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Seharusnya kita harus giat beribadah. Bahkan bukan hanya beribadah pada hari Minggu di kediaman masing-masing. Setiap hari harusnya kita bisa membangun ibadah bersama kepada Tuhan. Sebagai tanggapan kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Karena untuk itulah kita diselamatkan.
beribadah dalam giat kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk giat beribadah dalam peribadahan, dalam persekutuan umat Tuhan, maupun dalam peribadahan kecil di kediaman kita masing-masing. Amin. Shalom.